Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi belajar matematika. Nah, hari ini kita akan belajar tentang FPB dan KPK. FPB KPK dan kali ini kita akan bahas yang 3 bilangan ya dan masuk ke soal cerita. Ayo, bagaimana kita bahas soal tersebut? Langsung saya akan share screen ya. Sekali lagi diingatin lagi, kita akan bahas soal cerita dan FPB KPK untuk 3 bilangan hari ini ya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Dan saya akan mengingatkan kembali untuk materinya. Oke, di sini ada soal tentukan KPK dan FPB dari 12 dan 30. Bagaimana sih cara penyelesaiannya? Awal bagaimana, masih ingat? Ya, caranya di awal kita harus buat pohon faktor. Betul sekali. Yuk kita buat ya. 12 kita buat pohon faktor. 12 kita buat pohon faktornya nih. Kita buat pohon faktor. 12 itu berapa kali berapa? Ya, 2 kali 6. Nah, 2 itu bilangan prima ya, nggak bisa diuraikan lagi. 6-nya adalah 2 kali 3. Oke, ini selesai pohon faktornya. Terus kita tandain deh. Mana sih bilangan primanya? 2 sama 3. Nah, ini dia. Maka faktorisasi primanya berapa? 12. Maka taruh di sini nih. 12 itu 2-nya ada 2 ya, berarti 2 pangkat 2 dikali 3. Simpen. Ini Pak Hafiz di sini ada masih muat nih. Yang 30 di sini aja ya. 30 itu 2 kali 15. Betul. 15 itu berapa kali berapa? Ya, 3 kali 5. Tandain deh bilangan primanya. Ini nggak bisa diuraiin lagi. Bilangan primanya adalah 2, 3 sama 5 gitu. Nah, berarti ini ditulis ya. Berarti 30 itu 2 dikali 3 dikali 5. Nah, ini. Lalu kita apakan? Kita tandain yang sama nih. Ini atas ada 2, bawah juga ada 2 nih ditandai. 3 juga sama nih, atas ada 3, bawah ada 3, tandain. 5 sama nggak sama atas? Enggak, dia cuma 1, jadi nggak usah. Kenapa sih ditandain? Buat ngerjain FPB KPK-nya. Jadi ingat ya, syarat FPB itu yang kita udah bahas, FPB itu syaratnya harus sama. Terus kalau sama, pilih pangkat terkecil. Lihat, di antara kedua bilangan ini yang sama yang kita tandain cuma 2 sama 3. Berarti 5 nggak bakal masuk di FPB. Terus kalau sama pilih yang kecil, 2, ada 2 pangkat 2 sama 2. Berarti ambil yang kecil, 2 saja. 3 boleh masuk karena sama. Nggak ada pilihan lain, cuma 3 doang. Berarti masukin 2 kali 3. 5 boleh nggak? Enggak. Udah. Berarti tinggal kita hitung 2 kali 3 berapa? 6. Maka jawabannya adalah, nah, begitu. Terus untuk KPK. KPK harus sama nggak sih? Nggak harus sama ya. Nggak harus sama, Pak. Kalau sama, boleh masukin, boleh. Pilih pangkat yang terbesar. Jadi KPK itu ingat, dia tidak harus sama. Kalau sama, pilih pangkat yang terbesar. 2 pangkat 2 sama 2, besaran mana? 2 pangkat 2 ya. Terus 3 sama nggak? Sama. Nggak ada yang beda, pangkatnya nggak ada yang lebih besar, udah masukin 3. 1 aja dengan dua-duanya. 5 boleh nggak? Boleh, karena dia nggak harus sama syarat KPK. Hitung deh, 2 pangkat 2 itu 4 dikali 3 kali 5. Hitung 4 kali 3, 12 dikali 5. 12 kali 5 berapa sih? 12 kali 5? Ya, 60. Jadi jawabannya apa? FPB-nya dapat, FPB-nya 6, KPK-nya dapat juga 60. Kayak gitu ya. Ini yang di 2 bilangan, ini mengulang yang kemarin. Sekarang kita masuk yang ke 3 bilangan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sama caranya, kita buat pohon faktor dulu semua. 18 dulu yuk kita buat pohonnya. 18 itu berapa kali berapa? Ya, 2 kali 9. 9, terus ini 9 itu 3 kali 3. Maaf ya tulisannya agak miring. Ini berarti kita tandai nih,
bilang primanya 2, 3, sama 3. Berarti faktorisasi primanya dari 18 adalah 2 dikali 3 pangkat 2. Kenapa 3 pangkat 2? Karena 3-nya ada 2 kali. Lanjut sekarang yang 24 ya. 24 itu berapa sih? 2 kali 12. 12 itu adalah 2 kali 6. 6 itu bisa diuraikan lagi, 2 kali 3. Bisa diuraikan lagi nggak? Nggak bisa ya, ini sudah bilangan prima. 3 itu, ini 2, bilangan primanya 2, apalagi 2 sama 3. Berarti kalau kita tulis faktorisasi primanya nih, 24 itu adalah 2-nya ada 3, berarti apa? 2 pangkat 3 dikali 3, 3-nya ada 1. Udah belum? Belum, ini baru 18 sama 24, 30 sekarang kita buat pohon juga. 30 kita buat pohon, 30 itu berapa sih? 2 dikali 15. 15 itu 3 kali 5. Udah selesai belum? Sudah ya, nggak bisa diuraikan lagi 5, udah nggak bisa, nggak boleh ada angka 1, bilangan prima, 1 bukan bilangan prima ya. Ini 2, 3 sama 5. Baru deh kita tulis faktorisasi primanya, berarti untuk 30 adalah 2 kali 3 kali 5, begitu. Nah, habis itu kita tandain. Ingat, harus sama kalau FPB. Jadi maksudnya sama itu semua di sini tiga-tiganya harus ada angka 2, ada dua-duanya, ada ketiga-tiganya, 3 juga ada. Kalau misalkan 3 itu cuma ada di sini atau di sini, pasti yang di bawah nggak ada, jangan dimasukin. Pokoknya harus sama semua, ada angka yang tersebut. 5 sama nggak dengan yang di atas? Nggak sama ya, maka dia harus kita tidak tandain. Maka lanjut untuk menyelesaikan FPB-nya gimana? FPB, ingat syaratnya harus sama. Kalau sama pilih yang kecil. 2 mana yang paling kecil? 2 saja ya. 3 boleh masuk? Boleh, karena sama. Kita tandain kan tadi. Kita masukin 3 saja. Berarti 2 kali 3 adalah 6. Inilah FPB-nya 6. Untuk KPK-nya harus sama nggak? Enggak ya. Kalau sama pilih yang gede. Nah, 2 mana yang gede? 2 pangkat 3. Betul. Terus 3 mana yang besar? 3 pangkat 2. 5 boleh nggak? Boleh, karena dia nggak mesti sama kan. 2 pangkat 3 adalah 8, 3 pangkat 2 itu 9 kali 5. 8 kali 9 hitung dulu. Atau kalau mau ngitung dulu 8 kali 5 boleh 40, 40 kali 9 360, atau mau 8 kali 9 72, 72 kali 5 360. Ya sudah, nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi jawabannya dapat 360. FPB-nya 6, KPK-nya 360. Itulah FPB KPK 3 bilangan. Pada dasarnya caranya sama. Buat pohon faktor, lanjut setelah buat pohon faktor, kamu harus nentuin mana FPB, mana KPK. FPB itu ingat cari pangkatnya, cari yang sama dulu, kita tandain, terus pilih pangkat yang kecil. Kalau KPK nggak mesti sama, terus diapakan? Pilih pangkat yang besar, begitu ya. Lanjut KPK. Gimana sih ngerjain soal cerita FPB KPK? Nih, sebelum kamu masuk ke soal cerita FPB KPK, ada syaratnya. Syaratnya apa? Ingat nih ya, kalau soal FPB itu biasanya ada kalimat khusus, ada kata khusus. Apa? Kalau FPB itu biasanya ada kata sama banyak, nih kuncinya, ada kata sama banyak, atau jumlah yang sama. Pokoknya kalau ada kalimat ini adalah ciri-ciri soal FPB. Sama banyak, jumlah yang sama, itu FPB. Kalau KPK, ciri-cirinya dalam soal cerita biasanya ada kata bersama-sama, terus bertemu lagi, bersamaan, pokoknya gitu, berjumpa lagi, dan seterusnya. Pokoknya kalimatnya mirip-mirip dengan kalimat kata-katanya mirip kata-kata ini aja. Kita masuk ke soal ya. Oke, soal pertama. Saya bacakan ya. Budi memiliki 3 jenis permen. Ada 28 permen warna merah nih,
42 permen warna hijau, 56 permen warna biru. Permen-permen tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong atau yang mau dimasuki dalam kantong. Setiap kantong berisi 3 jenis permen sama banyak. Nih kuncinya. Berapa jumlah kantong maksimal yang harus dimiliki Budi untuk memasukkan permen? Ada kata sama banyak di sini. Berarti ini soal apa? Ciri-ciri soal FPB, betul. Jadi ini sama saja kita ditanya soal FPB. FPB dari berapa? Berarti sama aja kita mencari FPB dari 28, 42, dan 56. Begitu. Yuk kita buat pohonnya ya. 28 itu berapa kali berapa? 2 kali 14. 14 itu 2 dikali berapa? 7. Tuh, bisa lagi nggak? Nggak bisa, Pak. Ini baru kita tanda ini bilangan prima nih. 2 sama 7 bilangan prima. Berarti apa? Faktorisasi primanya dari 28 di sini aja deh. Nanti biar kelihatan. 28 itu berarti 2 pangkat 2 kali 7 gitu. 42 itu 2 kali 21, betul. 21 itu berapa? Bisa nggak diuraikan lagi? Bisa ya, 3 kali 7. Nah sekarang bisa diuraikan lagi? Nggak bisa ya. Jadi 2, 3 sama 7 nih faktorisasi primanya dari 42. Tulis ya, 42 faktorisasinya adalah 2 kali 3 kali 7. Begitu. Satu lagi nih, 56. 56 itu 2 kali 28. Tuh, 28 itu 2 kali berapa? Ya, betul, 2 kali 14. 14 itu 2 kali 7 ya. Berarti apa? Faktorisasi primanya 2-nya ada 3 nih. Berarti 2 pangkat 3 kali 7. Oh, berarti ini 56 itu 2 pangkat 3 dikali 7. Habis itu diapain? Ya, ditandain. Kita tandain ya guys. Tandain nih. Ditandain. Set. 2 sama nih, makanya ditandain. 3 sama nggak? Nggak ditandain. 7 sama nggak? Sama, ditandain. Gitu. Berarti ini kan kerjaan FPB saja, karena soal FPB ya udah. Berarti FPB-nya adalah ambil pangkat yang terkecil ya, sama berarti 2 boleh. Pilih yang kecil 2 aja. 7 boleh. 2 kali 7 berapa? 2 kali 7 berapa? 14. Jadi si Budi harus memiliki 14 kantong nih, 14 kantong yang sama untuk ngisi permen warna merah, warna hijau, dan warna biru. Jadi gini maksudnya, ini jawabannya udah selesai ya. Berarti kalau kita mau dilanjutkan, warna merahnya setiap kantong kan ada 28 buah, bagi 14 berarti ada 2 buah di setiap kantong. Terus kalau warna hijau itu ada berapa? 42 dibagi 14, 3 buah. Setiap kantongnya isinya ada 3 buah. Terus satu lagi warna biru. Warna biru berarti 56 dibagi 14. Berapa? 4 ya. Jadi jawabannya ini sebenarnya 14 kantong. Jadi jawabannya, karena pertanyaannya hanya berapa jumlah kantong maksimal yang harus dimiliki Budi, yaitu adalah 14. Terus kalau ditanyanya berapa warna merah, berapa warna hijau, berapa warna biru, warna merah ada 2, hijau ada 3, biru 4. Setiap kantong isinya gitu, ada 14 kantong isinya semua masing-masing seperti itu. Oke gitu, bisa dipahami? Kita lanjut ya, jenis soal berikutnya contohnya biar lebih paham. Nah, kalau ketemu soal seperti ini bagaimana? Di sebuah halaman gedung terdapat lampu merah yang menyala setiap 15 detik.
Oh katanya, lampu biru menyala 25 detik. Tadi lampu merah 15. Terus lampu hijau 50 detik. Jika awal lampu dinyalakan bersamaan, setiap berapa detik mereka menyala bersamaan. Ada kata bersamaan, bersama-sama, kata bersamaan, bertemu lagi. Itu adalah ciri soal KPK. Jadi ada kata bersamaan atau bersama-sama, itu adalah ini termasuk soal KPK. Ingat ya, tadi yang sebelumnya udah dikasih tahu tuh ciri-ciri soal FEB atau KPK-nya seperti apa. Yuk kita coba ya. Berarti ini sama aja mengerjakan KPK dari 15, 25 sama 50. Yuk 15 kita bikin pohon. 15 itu 3 kali 5. Oh udah nggak bisa diuraikan lagi. Berarti 15 tandain ya. Tandain dulu bilangan primanya, ya udah 3 sama 5. Berarti faktorisasi prima dari 15 adalah 3 kali 5. 25. 25 ya 5 kali 5 aja ya. 5 kali 5 itu 25. Berarti ini bilangan prima nih. Udah 5 sama 5. 5 nya ada 2. Berarti sama saja dengan 5 pangkat 2. Terus habis itu 50 itu 2 kali 25. 25 itu 5 kali 5. Terus kita tandain ya yang sama. Yang sama kita tandain bilangan primanya maksudnya. Ini lanjut 50, berarti 2 nya ada 1 dikali 5 pangkat 2. Yuk biar gampang tandai dulu yang sama. Yang di 3 bilangan sama-sama ada angka 5. Nih dia sama nih. Si 5 sama nih. Habis tandai dulu. Set. 2 sama 3 nggak sama. Tapi gimana cara ngerjain KPK? Ini kan soal KPK. Nggak mesti sama. Kalau nggak mesti sama berarti 2 boleh nggak? Boleh. 3 boleh nggak? Boleh. Nggak ada pilihan lain. Terus 5 boleh nggak? Boleh. Tapi pilih salah satu kalau lebih dari 1 ya. Ada 5 sama 5 pangkat 2. Pilih yang besar. 5 pangkat 2. Pak 5 pangkat 2 nya ada 2. Pilih satu aja, jangan dua-duanya dimasukin. Ya ada 5 pangkat 2. Hitung 2 kali 3 kan 6. 5 pangkat 2 dihitung dulu, bukan 10 loh ya. 5 pangkat 2 itu 5 kali 5. Berarti 25. Terus 6 kali 25. Berapa 6 kali 25? Ya 150. Jadi jawabannya 150. Setiap 150 detik lampu merah, lampu hijau, sama lampu biru itu akan menyala bersama-sama. Begitu maksudnya. Satu lagi ya biar lebih paham. Oke, soal berikutnya ya. Oke, soal berikutnya. Di sini ada 3 buah jenis bus berangkat dari terminal yang sama. Bus A itu setiap 15 menit. Bus B setiap 20 menit. Terus bus C setiap 30 menit. Jika setiap bus berangkat bersamaan pukul 8, dia bersamaan pukul 8. Dia berangkatnya bareng-bareng. Kapan mereka berangkat bersama lagi, bersama-sama, bersamaan, bertemu lagi? Itu adalah soal KPK. Tapi nanti di sini ada tambahan. Kalau dia tadi bersamaan jam 8, kapan lagi bersama lagi? Maka ini kita selesaikan dulu pakai KPK karena ada kata bersamaan atau bersama lagi. KPK dari berapa berarti? Bus A kan 15, berarti KPK dari 15, bus B 20, bus C 30, berarti KPK dari 15, 20, dan 30. Yuk kita buat pohon faktornya ya. Dari 15 itu 3 kali 5. Berarti ini udah nggak bisa diuraikan, ini bilangan primanya 3 sama 5. Artinya faktorisasi prima dari 15 adalah 3 kali 5. Betul. 20 itu adalah 2 dikali 10. 10 itu 2 kali 5. Maka faktorisasi primanya ini 2 sama 5 nih bilangan primanya kita tandain. 2 nya ada berapa? Ada 2 kali, berarti 20 itu 2 pangkat 2 kali 5. Terus 30 ya. 30 itu
2 kali 15. 15 itu 3 kali 5. Tandain bilangan primanya. Udah nggak bisa lagi nih. Iya, berarti 2, 3, sama 5. Berarti 30 itu adalah 2 kali 3 kali 5. Sekarang tandain yang sama ya. 2 sama nggak? Enggak sama. Ini kenapa dibilang nggak sama? Kita nggak tandain, jadi nggak termasuk FEB kalau soal FEB. Kenapa? 2 cuma ada di 20 sama 30, di angka 15 nggak ada, berarti angka nggak sama. 3 juga gitu, di atas ada, di bawah ada, tapi di tengah nggak ada. Yang sama cuma angka 5. Jadi kalau FEB-nya jawabannya 5, karena dia cuma angka yang sama saja. Tapi kalau KPK kan nggak gitu. Hari ini soal KPK, boleh nih, KPK 2 boleh nggak? Boleh. Pilih pangkat yang terbesar. 2 pangkat 2. 3 boleh nggak? Boleh. Nggak ada pilihan, cuma 3 doang. 5 boleh nggak? Boleh. Jangan semuanya, pilih salah satu. Kebetulan sama-sama 5, nggak ada pangkat ya udah. 2 pangkat 2, 4. 3 kali 3 ada 5. 4 kali 3, 12 kali 5. 12 kali 5 berapa? 60. Oke, udah selesai belum? Harusnya udah selesai, tapi di sini ada kalimat tambahan. Ini kan 60 ya katanya. 60 ini satuannya menit ya, ada setiap 20 menit. Oh, berarti 60 menit. Ingat ya, 60 menit itu sama aja setara berapa jam? 1 jam. Kalau dia tadi berangkat jam 8.00, maka jam berapa lagi dia akan bersamaan lagi? Berarti tambah 1 jam. Karena kan kita dapat KPK 1 jam. Berarti jam berapa? Mereka bersamaan jam 9. Begitu. Ya, sudah untuk materi hari ini. Gimana anak-anak? Sudah paham belum untuk FEB KPK? Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal ya, yang akan diberikan di grup WhatsApp atau di Classroom. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.